Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai campuran biner ya, campuran biner yang terdiri dari A dan B. Jadi ada sebuah sistem gitu ya, misalkan ada A dan B. Lalu bagaimanakah hubungan antara A dengan B ini jika dia campurannya berupa liquid dan vapor. Nah, disinilah kita akan mengaplikasikan persamaan Rolle-Dalton. Dengan kondisi seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini maka tekanan total pada sistem tersebut terdiri dari tekanan parsial dari komponen A ditambah dengan tekanan parsial komponen B. Masih ingat ya, kalau tekanan parsial berdasarkan hukum dari Rolle ya, dia adalah tekanan uap murni komponen A dikalikan dengan XA. Atau dengan hukum Dalton, maka tekanan parsial dari A ini adalah sama dengan YA dikalikan P totalnya. Gitu ya. Jika PA ini saya bagi dengan PB ya, PA saya bagi dengan PB, maka persamaannya menjadi P0A dikalikan XA ya, dibagi dengan PT tentunya, atau ini saya bagi dulu, dibagi dengan PD0 dikalikan XB, lalu maka dia akan juga sama dengan YA dikalikan P total dibagi YB kalikan P total. Nah, ini bisa kita coret P totalnya ya. P totalnya bisa kita coret ya, saya pakai warna yang lain biar lebih jelas ya, dengan warna yang lain, sehingga ya untuk persamaan dari P0A ya, P0A ini bisa kita buat juga P0A dibagi dengan P0B ya, sama dengan YA dikalikan XB dibagi YB dikalikan dengan XA nya. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat ya, dimana kalau ada sebuah campuran ya, mau binar ataupun tersier berapapun jumlahnya, maka jumlah dari fraksi mol komponen-komponen tersebut pasti sama dengan 1. Sama halnya pada komponen yang binar ini ya. Jumlah fraksi mol dari uapnya maka dia adalah YA plus YB sama dengan 1. Sama juga untuk yang fraksi mol cairnya, XA plus XB juga sama dengan 1. Nah, ini kalau misalkan XB dan XA nya saya rubah atau ya saya rubah, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. YA per YB ya, YA per XA, YA per XA, kemudian XB nya saya ganti ya menjadi 1 minus XA, dan YB nya saya ganti menjadi 1 minus YA. Ini adalah sama dengan P0A dibagi dengan P0B. Nah, inilah ya, inilah yang, maaf saya ganti warnanya, inilah yang disebut dengan relatif volatilitas antar komponennya atau alfa AB nya, atau sama dengan, kalau bisa dilihat dengan konstanta keseimbangannya, bisa dilihat kembali di video yang sebelumnya, maka adalah sama dengan KA dibagi dengan
Kb ya. Jadi relatif volatilitas antara A dengan B. Nah, lalu kemudian kalau ini saudara turunkan ya, sama ini saudara turunkan kembali ya, maka akan bisa diperoleh persamaan YA sama dengan alfa AB dikalikan XA dibagi dengan 1 plus alfa AB minus 1 dikalikan XA. Nah, ini alfa AB ini nilainya tentunya bisa dihitung nilai rata-ratanya ya, bisa dihitung nilai rata-ratanya. Lalu kemudian jika diganti nilai alfa AB ini dengan nilai yang rata-rata, maka rumus YA ini jelas dia hanya merupakan fungsi dari X hanya saja. Inilah yang akan digunakan untuk membuat grafik kurva kesetimbangan campuran biner ya. Kurva kesetimbangan campuran biner. Next, kita coba lihat hubungan ya, hubungan kalau hanya hubungan antara komponen A dengan B kalau hanya menggunakan hukum Daltonnya saja ya, hukum Dalton. Hukum Dalton. Hukum Dalton ya, kita teruskan dulu kembali ya. Jelas P total adalah sigma dari tekanan parsial komponennya, sehingga PT sama dengan PA plus PB, di mana PA ini adalah P0A dikalikan dengan XA plus P0B dikalikan dengan XB ya. XB nya kita ganti menjadi XA ya, 1 minus XA, maka XA nya kita keluarkan ya, XA menjadi P0A dikurangi P0B ditambah P0B, atau XA nya adalah P total dikurangi P0B dibagi P0A minus P0B ya. Jadi ini adalah persamaan XA dari persamaan Dalton. Dan tentunya nilai dari XB bisa kita hitung, di mana XB adalah sama dengan 1 dikurangi dengan XA ya. Ini adalah hubungan antara kedua komponen dengan menggunakan hukum Dalton. Lalu bagaimana caranya ya menggunakan hukum Dalton ini untuk membuat grafik hubungan antara X dengan Y, kurva kesetimbangan ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi ada dua cara. Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Cara yang pertama ya, cara yang pertama tentu pada sistem tersebut kita sudah mengetahui berapa suhunya dan berapa tekanannya ya. Jadi suhunya sudah tahu, P-nya sudah tahu. Dengan suhu tertentu ini ya, dengan suhu yang tertentu, maka kita bisa mengetahui tekanan uap dari cairannya ya, dari persamaan Antoine ya, dengan log P0I sama dengan A minus B per T plus C. Nilai dari A, B, dan C ini sudah ada semua di dalam tabel. Tergantung komponennya apa. Komponen air sudah ada ABC-nya, metanol sudah ada ABC-nya, jadi tinggal semuanya sudah ada, tinggal digunakan, dimasukkan suhunya, bisa kita hitung berapa tekanan uap air dari
komponen tersebut. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan berapa P0 A dan berapa P0 B-nya. Sehingga pada suhu tersebut bisa kita hitung berapa XA-nya ya dengan menggunakan persamaan tadi, hubungan dengan persamaan yang roll tadi ini ya. Jadi PT minus P0 B dibagi dengan P0 A minus P0 B. Sudah, XA-nya sudah dapat, kemudian YA-nya juga sudah dapat. Persamaannya dengan mengalihkan P0A dengan XA dibagi dengan P totalnya berapa. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi mungkin nanti tabelnya seperti ini, bisa dibuat tabel ya. Jadi ada suhu berapa ya. Kemudian ada P0 A, nolnya berapa, lalu ada P0 B ya, kemudian XA dan YA. Nah, jadi dengan menggunakan rumus di atas tadi bisa dapat grafik XY, juga bisa didapat grafik yang T XY-nya juga ya. Nah, cara yang kedua ya, ini kan tadi cara yang pertama ya. Cara yang kedua ini sebenarnya mirip-mirip saja, mirip-mirip tapi setelah mendapatkan persamaan ini tidak perlu memvariasikan suhunya ya, tidak perlu memvariasikan suhunya karena untuk cara yang kedua ini menggunakan yang hukum Rolle-Dalton, yaitu mencari nilai rata-rata ya, mencari nilai rata-rata dari alfa AB-nya. Nah, nilai rata-rata dari alfa AB-nya. Kurang lebih grafiknya sih hampir mirip-mirip ya. Jadi suhu dapat P0 A dan P0 B, hitung alfa AB. P0 A dibagi dengan P0 B-nya. Lalu dihitung di setiap semua suhu, kemudian di rata-rata alfa AB-nya. Lalu menggunakan rumus Rolle-Dalton yang EA sama dengan alfa AB XA dibagi 1 plus alfa AB minus 1 dikalikan XA. Atau kalau yang dibuat tabelnya ya, ini ada suhu ya, suhu P0 A, P0 B ya. Oh iya, untuk suhu ya, suhu ini tidak bisa asal meletakkan ya, suhu itu tidak bisa asal meletakkan. Suhu ini harus berada di range antara titik didih komponen A dan titik didih komponen B, dari yang kecil ke yang besar. Jadi misalkan si komponen A punya titik didihnya 60 dan si komponen B punya titik didih yang 100. Nah, maka harus seperti ini untuk membuat perhitungan tekanan uap airnya. Nah, ini kalau kemudian hitung berapa alfanya. Alfa AB nilainya ada banyak ya di setiap suhu. Kemudian di sini dihitung rata-ratanya. Nah, dihitung alfa AB sama dengan rata-ratanya berapa. Baru bisa dimasukkan ke persamaan Rolle-Dalton yang ini. Nah, persamaan Rolle-Dalton ini kalau sudah dapat alfa AB-nya ya, bisa dibuat grafik XA YA. Nah, ini kalau XA-nya tidak perlu dihitung karena XA-nya bisa
random dari 0 sampai 1. Ingat ya, fraksi mol dia maksimalnya adalah 1, 0, 0,01, 0,2, 0,45 dan seterusnya sampai dengan 1. Semakin banyak titiknya ada, maka grafik yang dihasilkan akan semakin bagus. Kurang lebih biasanya kalau grafik kurva kesetimbangan, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah garis diagonal Y sama dengan X, bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini adalah kurva kesetimbangan. Ya, jadi inilah kegunaan dari persamaan Raoult dan Dalton dalam membuat grafik kesetimbangan X, Y. Bahkan grafik TX pun juga bisa dibuat ya, grafik T, X, dan Y. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.